Melihat sang suami ini dengan sangat bahagianya, ia pun di sini membuka handuknya itu di depan sang istri. Sang suami pun dengan sangat bahagianya ia pun berkata, "Sayang, ini malam Jumat." Bersama dengan itu tiba-tiba seorang wanita pun muncul. Rupanya wanita ini adalah sang istri, sedangkan yang duduk itu adalah si adik ipar. Sontak membuat sang suami pun di sini menjadi malu. Namun si adik ipar ini yang telah melihatnya, ia pun di sini tersenyum sangat bahagia. Sang suami yang telah salah sasaran, dengan sangat malunya si kakak ipar ini pun di sini pergi meninggalkan mereka. Si adik ipar pun di sini tertawa melihat tingkah si kakak iparnya itu. Dengan tersenyumnya, sang adik perempuan ini pun berkata, "Ternyata kakak ipar orangnya romantis juga ya kak. Kau sangat beruntung sekali kak memiliki sang suami seperti itu." Si kakak perempuan pun berkata, "Makanya aku tidak bisa jauh dari sang suamiku itu, Dik." Sambil tertawa. Di sini si adik ipar yang telah melihat si kakak iparnya, ia pun di sini malah menjadi penasaran kepada si kakak iparnya itu, yang membuat si adik ipar ini pun mulai menginginkan kebahagiaannya si kakak iparnya ini. Itu terlihat jelas pada saat di malam harinya, si adik ipar ini pun di sini menghampiri si kakak iparnya. Si adik ipar pun di sini membalas perbuatan si kakak iparnya ini. Ia pun juga mulai memperlihatkan kepada si kakak iparnya ini. Sontak membuat si kakak ipar pun di sini merasa sangat ketakutan. Disinilah si adik ipar ini pun mulai dengan rencananya. Ia pun di sini mulai mencari perhatian kepada si kakak iparnya, yang dimana maksud dari si adik ipar ini yang merasa sangat penasaran dengan si kakak iparnya. Ia pun mulai ingin mengajak si kakak iparnya ini membagi kebahagiaan bersama. Di sini si kakak ipar ini pun menolak keinginan si adik iparnya ini. Dengan sangat ketakutannya, ia pun berkata, "Aku mohon kepadamu, Dik, tolong keluar dari kamarku ini." Si adik ipar pun berkata, "Ini kan malam Jumat kak, kakak tadi mengajakku. Kakak sudah membuatku penasaran. Ayolah kak, tolong berikan kebahagiaanmu itu. Kau membuatku selalu terbayang-bayang kak." Di sini si adik ipar pun memaksa si kakak iparnya ini untuk memberikan kebahagiaannya itu. Namun si kakak ipar ini pun di sini menolak dan berkata, "Aku mohon kepadamu, Dik, cepat keluar dari kamarku." Si adik ipar pun berkata, "Aku tidak akan keluar dari kamarmu kak sebelum kau memberikan kebahagiaanmu itu kepadaku, karena aku sudah terbayang-bayang." Si kakak ipar pun di sini semakin ketakutan. Ia pun berkata, "Sudahlah Dik, kau jangan memaksa seperti itu. Cepatlah kau keluar dari kamarku ini, nanti istriku datang." Iya benar saja, sang istri pun di sini memanggil sang suami, yang membuat si kakak ipar ini pun di sini menjadi panik. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Si adik ipar ini yang sudah sangat penasaran kepada si kakak iparnya ini, ia pun di sini ingin mengajak si kakak iparnya ini untuk membagi kebahagiaan bersama, karena si kakak ipar ini telah membuatnya terbayang-bayang seperti yang telah diceritakan di episode ke-1-nya. Lalu si kakak ipar ini pun di sini memohon kepada si adik iparnya untuk segera keluar dari kamarnya ini. Namun di sini si adik ipar pun tetap memaksa. Bersama dengan itu, sang istri dari si kakak ipar ini pun memanggil, yang membuat si kakak ipar ini pun di sini menjadi panik. Ia pun di sini lalu meminta kepada si adik iparnya ini untuk segera bersembunyi di lemari. Dengan sangat paniknya si kakak ipar pun berkata, "Cepatlah kau bersembunyilah di lemari, nanti keburu istriku masuk ke kamar." Dengan tergesa-gesanya si kakak ipar ini pun mendorong si adik iparnya. Lalu ia pun mulai memasukkan si adik iparnya ini di dalam lemari. Setelah itu si kakak ipar ini pun di sini duduk di ranjang tempat tidurnya. Pintu kamar pun dibuka, lalu sang istri pun mendekati sang suaminya ini dan berkata, "Sayang, adikku sudah tidur. Ayolah sayang. Katanya malam Jumat ini kau ingin mengajakku membagi kebahagiaan bersama." Dengan wajah yang sangat panik, sang suami pun di sini berkata, "Sayang, aku ingin kau mandi dulu. Sudah 1 hari kau tidak mandi-mandi." Dengan tertawanya, sang istri pun berkata, "Ya sudah kalau begitu aku mandi dulu sayang. Kau tunggu ya." Lalu di sini sang istri pun pergi ke kamar mandi. Melihat istrinya itu sudah berada di dalam kamar mandi, si kakak ipar ini pun di sini bergegas menghampiri lemari. Pintu lemari pun dibuka. Keluarlah si adik ipar ini dari lemari. Si kakak ipar pun berkata, "Cepatlah keluar, nanti keburu istriku keluar dari kamar mandi." Si adik ipar berkata, "Aku mau mencium kakak dulu." Si kakak ipar berkata, "Ya sudah, sekarang cepat lakukanlah." Dengan sangat senangnya si adik ipar ini pun mencium kakak iparnya. Bersama dengan itu sang istri pun rupanya keluar dari kamar mandi. Ia pun di sini langsung menjewer sang suaminya ini. Si kakak perempuan ini yang melihat kelakuan adik perempuannya, ia pun di sini terlihat sangat marah kepada adik perempuannya ini. Namun si adik perempuan ini di sini malah menyalahkan si kakak iparnya. Ia mengatakan kepada si kakak perempuannya kalau si kakak iparnya inilah yang ingin merebut kebahagiaannya. Mendengar perkataan dari si adik iparnya, si kakak ipar ini pun di sini tidak terima. Ia pun mengatakan yang sebenarnya kepada sang istri. Sang istri pun berkata, "Tidak perlu kau jelaskan, aku sudah mengetahuinya. Tetapi kenapa kau mau dicium adikku?" Sang suami ini pun di sini hanya bisa terdiam. Si kakak perempuan pun lalu memarahi si adik perempuannya. Ia pun di sini tidak terima atas kelakuan si adik perempuannya ini. Sang kakak perempuan pun dengan sangat marahnya, ia pun berkata, "Kau itu tidak pantas melakukan hal seperti itu. Aku akan memberitahukan ayah dan ibu." Si adik perempuan pun berkata, "Maafkan aku kak, tolong jangan beritahukan kepada ayah dan ibu. Nanti bisa-bisa aku dikeluarkan
dikeluarkan dari kakak, Kak. Aku berjanji kepadamu, Kak, aku tidak akan mengulanginya lagi. Si kakak perempuan pun berkata, baiklah, kakak tidak akan bilang kepada ayah dan ibu. Tetapi besok pagi kau harus pulang ke rumah ayah dan ibu. Kakak tidak mau kau berada di rumah kakak lagi. Mendengar ucapan dari sang kakak perempuan, si adik perempuan pun berkata, jadi kakak mengusirku dari rumah kakak? Si kakak perempuan pun berkata, kalau iya kenapa? Mendengar keputusan dari sang kakak perempuan, di sini sang adik perempuan pun terlihat sangat marah. Ia pun lalu pergi meninggalkan kakak perempuannya ini. Lalu dengan sangat marahnya, sang istri ini pun berkata kepada sang suami, malam ini tidak ada malam-malam Jumat. Sekarang hukuman dari perbuatanmu ini, kau tidur di luar. Sang istri ini pun dengan sangat marahnya melemparkan bantal guling kepada sang suaminya. Lalu ia pun menutup pintu kamarnya dan cerita pun selesai.